Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Jamilatul Maufiro, NIM T2019 4038. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang proses fisiologi hewan invertebrata dan juga pengelompokan hewan invertebrata berdasarkan ciri tertentu. Yuk simak videonya. Nah teman-teman, untuk yang pertama saya akan membahas sedikit tentang pengelompokan hewan invertebrata berdasarkan ciri tertentu. Nah, tahukah kalian apa itu hewan invertebrata? Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, pengelompokan hewan invertebrata berdasarkan ciri tertentu dibagi menjadi 6 kelompok. Apa sajakah itu? Yang pertama yaitu Porifera, yang kedua Coelenterata, yang ketiga Vermes, yang keempat Mollusca, yang kelima Echinodermata, dan yang keenam Arthropoda. Baiklah teman-teman, untuk yang pertama saya akan membahas tentang ciri dari Porifera. Nah, apa saja ciri-ciri dari Porifera tersebut? Nah, Porifera memiliki 5 ciri tertentu. Yang pertama, tubuh seperti jambangan atau berpori-pori. Yang kedua, hidupnya menempel pada benda lain di laut. Yang ketiga, tubuhnya tersusun dari banyak sel yang setiap selnya mempunyai tugas tertentu. Yang keempat, merupakan hewan hermaprodit. Dan yang kelima, dapat digunakan sebagai penggosok atau spons. Nah, itulah ciri-ciri hewan Porifera. Nah, untuk yang kedua yaitu Coelenterata. Nah, ciri dari Coelenterata ini dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu hidup di laut dan hanya beberapa yang hidup di air tawar. Yang kedua, bercirikan tubuhnya radial simetri dan mempunyai rongga yang berfungsi sebagai perut. Yang terakhir atau yang ketiga, terdapat tentakel di sekitar mulutnya. Nah, contoh dari Coelenterata yang hidup di laut adalah anemon laut dan juga ubur-ubur. Sedangkan contoh yang hidup di air tawar yaitu hidra. Yang ketiga yaitu Vermes. Nah, ciri dari Vermes ini adalah hidup di darat, hidup di air tawar, hidup di air laut, dan ada juga yang menempel pada organisme lain. Nah, contoh dari kelompok Vermes ini yaitu cacing pipih, cacing gilik, cacing tanah, cacing wawo, dan juga cacing palolo. Untuk yang keempat yaitu Mollusca. Nah, Mollusca ini memiliki ciri tubuhnya lunak, tidak bersegmen-segmen, hidup di air laut, air tawar maupun di darat. Nah, Mollusca ini mempunyai cangkang yang terbuat dari zat kapur untuk melindungi tubuhnya. Nah, contoh dari Mollusca ini yaitu gurita, siput, dan juga keong. Kelima yaitu Echinodermata. Nah, ciri-ciri dari Echinodermata ini yaitu mempunyai kulit yang menonjol berupa duri halus dan simetri radial. Selanjutnya, cirinya yaitu semua hidup di air laut, contohnya bintang laut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu Arthropoda. Nah, ciri dari Arthropoda ini yaitu mempunyai kaki yang berbuku-buku atau beruas-ruas, mempunyai rangka luar yang keras karena mengandung zat kitin di dalamnya, umumnya mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk mulai dari telur sampai ke dewasa. Nah, Arthropoda ini ada yang hidup di darat. Nah, yang hidup di darat ini bernafas dengan sistem trakea atau paru-paru buku. Nah, yang untuk hidup di air bernafas menggunakan insan buku. Nah, contoh dari hewan Arthropoda ini yaitu udang, kepiting, kalajengking. Untuk yang kedua ini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses fisiologi dari hewan invertebrata. Tahukah kalian apa itu fisiologi hewan? Nah, fisiologi hewan adalah ilmu yang membahas dan mengkaji mengenai mekanisme kerja fungsi kehidupan hewan dengan berbagai gejala yang ada pada sistem kehidupannya serta fungsinya dalam sistem hidup.
Nah, fisiologi dari hewan invertebrata ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu sistem pencernaan, kemudian sistem pernapasan, yang ketiga sistem ekskresi, yang keempat sistem saraf, yang kelima sistem reproduksi, dan yang terakhir ada sistem gerak. Untuk proses fisiologi hewan invertebrata, bagian pertama adalah sistem pencernaan. Nah, terdapat dua jenis sistem pencernaan dalam hewan invertebrata, yaitu pencernaan lengkap dan juga pencernaan tidak lengkap. Nah, contoh dari pencernaan tidak lengkap ini yaitu Platyhelminthes, di mana rongga pencernaannya terdiri dari satu lubang pembukaan tunggal yang berfungsi sebagai mulut dan juga berfungsi sebagai anus. Sedangkan sistem pencernaan yang lengkap contohnya yaitu Nemathehelminthes, di mana terdapat saluran pencernaan dengan dua bukaan yang terdiri dari mulut dan juga anus. Proses fisiologi hewan invertebrata yang kedua yaitu sistem pencernaan. Nah, pada hewan invertebrata ada yang memiliki sistem pernapasan khusus seperti porifera dan sebagian dari cacing. Umumnya, hewan-hewan tersebut melakukan pernapasan dengan cara difusi melalui permukaan tubuhnya. Namun, pada hewan yang lebih tinggi seperti moluska dan juga arthropoda sudah memiliki sistem pernapasan khusus walaupun masih sederhana. Fisiologi hewan invertebrata yang kelima yaitu sistem reproduksi. Kebanyakan dari hewan invertebrata bereproduksi secara seksual. Pada beberapa spesies, individu yang sama menghasilkan sperma dan juga telur. Dalam spesies invertebrata lain, sperma dan telur yang diproduksi oleh jantan dan juga betina terpisah. Pembuahan terjadi ketika sperma dan telur menyatu untuk membentuk zigot diploid. Kemudian zigot berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi organisme baru. Beberapa invertebrata lainnya juga dapat berproduksi secara aseksual. Reproduksi ini terjadi dengan fisi atau tunas. Fisi terjadi ketika binatang hanya terbagi menjadi dua bagian. Setiap bagian kemudian menumbuhkan kembali bagian yang hilang, kemudian hasilnya adalah dua organisme. Fisiologi hewan invertebrata yang keempat yaitu sistem saraf. Nah, kebanyakan dari hewan invertebrata memiliki sistem saraf yang lebih kompleks. Sistem ini mungkin termasuk otak dan beberapa organ indera yang berbeda. Yang paling sederhana pada sistem ini hanya jaringan saraf yang bisa merasakan sentuhan disebut dengan jaringan saraf. Sistem saraf memungkinkan invertebrata untuk merasakan dan merespon lingkungan mereka. Proses fisiologi hewan invertebrata yang ketiga yaitu sistem ekskresi. Pada umumnya, hewan invertebrata memiliki sistem ekskresi yang sangat sederhana, dan pada sistem ini berbeda antara sistem pencernaan invertebrata yang satu dengan yang lainnya. Alat ekskresinya ada yang berupa saluran Malpighi, Nephidrium, dan juga sel api. Nephidrium merupakan tipe umum dari struktur ekskresi khusus pada hewan ini. Fisiologi hewan invertebrata yang keenam yaitu sistem gerak. Nah, semua invertebrata dapat bergerak sendiri selama beberapa tahap siklus hidup mereka. Namun, mungkin berbeda dalam cara mereka bergerak. Ada beberapa invertebrata hanya terbawa oleh arus air dan tidak bisa mengendalikan gerakan mereka dalam arah tertentu. Contohnya yaitu ubur-ubur. Invertebrata lain dapat mengontraksi otot untuk bergerak secara independen dari arus air pada permukaan padat dan dapat mengontrol di mana mereka bergerak. Nah, contohnya itu yaitu cacing gelang. Invertebrata lainnya ada yang memiliki pelengkap khusus untuk gerakannya karena mereka telah memiliki kaki bersendi untuk berjalan atau mendekati maupun sayap untuk terbang. Contohnya yaitu serangga seperti lalat maupun belalang. Nah,
itu tadi penjelasan sedikit tentang proses fisiologi hewan invertebrata dan juga pengelompokan hewan invertebrata berdasarkan ciri tertentu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.